Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebagai kaum muslimin, kita semua diwajibkan mengetahui dan meneladani kisah-kisah para nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun adalah kakak kandung daripada Nabi Musa alaihissalam. 3 tahun lebih dahulu beliau dilahirkan. Walaupun dibesarkan dari ibu yang berbeda, wanita yang mulia, Nabi Harun dibesarkan oleh ibunya sendiri. Nabi Musa alaihissalam dibesarkan oleh istri Fir'aun yang bernama Siti Asia. Tapi keduanya memiliki ikatan batin yang luar biasa. Sampai akhirnya suatu hari Nabi Harun beserta Nabi Musa bertemu di suatu bukit yang bernama Efrat. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah kebenaran agama yang diridhoi oleh Allah. Tapi Nabi Musa alaihissalam mengakui bahwa dirinya mempunyai kekurangan dan kelemahan, yaitu tidak fasih berbicara. Akhirnya Nabi Musa memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta saudaranya, kakaknya sendiri Nabi Harun alaihissalam menjadi pembantu, bahkan menjadi juru bicara, menyampaikan amanah risalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Toha ayat 29 sampai 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni waziran min ahli. Dan jadikanlah untukku pembantuku dari saudaraku sendiri, yaitu Harun. Akhirnya Nabi Harun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Keduanya diperintahkan oleh Allah menyampaikan risalah kebenaran kepada Fir'aun, raja yang bengis, raja yang sangat zalim kepada rakyatnya. Bahkan Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Karena keangkuhan Fir'aun ini mendatangkan bencana musibah bagi kaum Bani Israel saat itu. Mereka akhirnya ditimpa musibah yang sangat luar biasa. Di antaranya kemarau yang sangat panjang, akhirnya terjadi kekeringan, badai topan, kekurangan pangan, buah-buahan, dan bahkan banyak sekali berjutaan belalang di langit menutupi cahaya matahari. Saat itulah kaum Bani Israil berbondong-bondong mereka percaya akan risalah yang disampaikan oleh Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Setelah terjadinya belah Laut Merah, Nabi Musa beserta Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi ke suatu tanah Kan'an. Di tempat itu, tengah perjalanan, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah untuk berkholwat selama 30 hari. Dalam riwayat lain, lamanya berkholwat Nabi Musa alaihissalam tidak ditentukan. Dan untuk menjaga keimanan Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam memberikan amanah itu kepada saudaranya sendiri, Nabi Harun alaihissalam. Sebagaimana perintah atau amanah dari saudaranya, Nabi Harun menjaga kaum Bani Israil itu tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tiba masanya 30 hari waktu yang disampaikan oleh Nabi Musa belum juga kembali. Akhirnya kaum Bani Israil saat itu merasa resah. Mereka ketakutan bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak akan kembali kepada mereka. Saat inilah situasi yang goncang yang dirasakan oleh Bani Israil dimanfaatkan sedemikian rupa oleh Samiri, salah satu yang ikut rombongan tapi bukan dari kaum Bani Israil. Samiri meminjam emas dari pemilik harta Koptik dari negara Mesir. Di leburnya emas itu dijadikan patung
patung berhala agar disembah yang menyerupai sapi, diberikan nama dengan Bahmut. Sapi ini bisa berbicara apabila terkena hempasan angin, seperti suara sapi aslinya. Itu menjadi Bani Israel yakin bahwa sapi ini adalah Tuhan yang harus mereka sembah. Nabi Harun alaihissalam melihat seperti itu, tidak berdiam diri. Dengan gigih, kesantunannya, kefasihannya, Nabi Harun mengajak kaum Bani Israel bahwa itu adalah salah. Itu tidak boleh. Kita harus tetap menyembah kepada Tuhan yang Nabi Musa alaihissalam ajarkan. Kaum Bani Israel sudah terlanjur kena hasud dan Samiri. Mereka tidak memperdulikan apa yang disampaikan oleh Nabi Harun alaihissalam. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam kembali. Sudah 40 hari Nabi Musa alaihissalam kembali dan kaget sekaget-kagetnya. Melihat kaumnya yang sudah beriman kepada Allah, tapi seketika mereka berubah menjadi penyembah berhala, yaitu patung yang dibuat oleh Samiri. Merasa kesal Nabi Musa alaihissalam, akhirnya meluapkan kemarahannya. Dijambaknya jenggot Nabi Harun alaihissalam. Dalam satu riwayat dijenggot di seperti ini, satu riwayat lain dipegang kepalanya dan jenggotnya dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya jenggot Nabi Musa menjadi putih seketika. Karena Nabi Musa seorang yang gagah perkasa, yang kuat. Tapi jenggot yang tidak terpegang oleh tangan Nabi Musa tetap menjadi hitam. Dari saat itulah Nabi Harun alaihissalam memiliki dua warna jenggot, hitam dan putih. Setelah disampaikan, Samirilah yang membuat Bani Israel tidak menyembah Allah. Maka Nabi Musa mengusir Samiri dan Bani Israel menjadi terbagi dua golongan. Yang satu murtad, yang satu lagi tetap bersama Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Bukan hanya kepada Fir'aun, Nabi Harun dan Nabi Musa diberi amanah oleh Allah menyampaikan risalah kebenaran. Begitu juga kepada saudaranya sepupunya, yaitu yang bernama Qarun. Qarun memiliki suara yang sangat bagus apabila dia membacakan Al-Quran. Mohon maaf, maksud kami apabila Qarun ini membaca surat Taurat. Tapi Qarun ini, Masya Allah, memiliki sifat yang sangat sombong, kikir. Karena Qarun memiliki harta yang sangat melimpah. Memiliki emas yang banyak. Memiliki budak juga yang banyak. Tapi Qarun ini tidak mau mengeluarkan zakat. Allah berfirman kepada Nabi Harun dan Nabi Musa agar Qarun mengeluarkan zakat. Sama sekali tidak mau mengeluarkan zakat Qarun ini, bahkan dia menyewa mata-mata, menghasut kaumnya. Zakat yang dikumpulkan itu adalah hanya untuk kemegahan, kekayaan Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Sampai itu tiba suatu saat Qarun bertemu dengan Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam di suatu tempat. Dengan keangkuhannya, Qarun menantang Nabi Musa. Dia menentang agar mendoakan dirinya tentang keburukan, dan dia pun akan mendoakan Nabi Musa dan Nabi Harun tentang keburukan. Tantangan itu diterima oleh Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Dipersilahkan, engkau dahulu wahai Qarun untuk memohon kepada Allah keburukan kepada kami. Dengan sangat angkuhnya, karena merasa Qarun ini memiliki harta yang melimpah, akhirnya Qarun berdoa kepada Allah agar menimpa musibah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ternyata di situ disaksikan oleh banyak orang, doa Qarun tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Giliran Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa, yaitu karena tidak mau mengeluarkan zakat. Nabi Musa beserta Nabi Harun bermunajat kepada Allah agar Qarun beserta hartanya dan pengikutnya ditelan bumi. Seketika, Masya Allah, kekuasaan Allah baru
Doanya Nabi Musa dipanjatkan, bumi yang diinjak oleh Qarun seketika membelah dan melahap habis Qarun beserta pengikutnya, beserta harta-harta yang dimiliki olehnya. Sampai akhirnya Qarun tidak bisa lagi berada di muka bumi ini. Kisah Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam sangat banyak sekali hikmah yang kita bisa petik. Mari kita belajar dari kisah Nabi Harun dan Nabi Musa. Nabi Musa mengakui kelemahannya, maka beliau bermunajat kepada Allah, meminta saudaranya menjadi teman. Bagi kita yang melaksanakan syiar, atau bisa saja di keluarga kita mau melakukan usaha, kita bisa mengajak hikmah dari kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Kisah hikmah yang berikutnya, seorang raja yang bengis, yang zalim, seorang pemimpin yang tidak mensejahterakan rakyatnya, maka pada akhirnya akan hancur seperti Fir'aun. Hikmah yang ketiga, di antara kita semua banyak dianugerahi oleh Allah harta yang melimpah ruah. Ingat, di situ ada hak orang lain. Keluarkanlah zakatnya, karena itu amanah dari Allah, dan hak orang lain itu berupa zakat tidak sebanyak yang Allah berikan, hanya beberapa persen saja. Mungkin itu saja yang bisa kita ambil hikmahnya, dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain, kisah yang lain yang kita bisa pelajari dari kisah Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.